Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dari kelas C25E dari Reka 4, Base Kajuara. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian panorama. Panorama adalah representasi visual atau gambaran situasi yang terperinci mengenai suatu daerah atau lingkungan yang diamati dan dicatat dari satu titik observasi yang tetap dan dipilih secara strategis. Dalam konteks kegiatan lapangan seperti kepramukaan, SAR, atau operasional militer, panorama bukan hanya sekedar gambar pemandangan, tetapi merupakan dokumen teknis yang disebut laporan panorama atau sketsa medan. Dokumen ini secara khusus mencatat fitur-fitur medan yang relevan untuk tujuan navigasi orientasi dan perencanaan taktis. Berbeda dengan fotografi yang menangkap semua detail sketsa, panorama bersifat selektif, hanya mencantumkan objek-objek penting dan permanen. Adapun fungsi panorama di mana laporan panorama memiliki fungsi yang sangat penting dalam operasi dan orientasi lapangan. Sebagai alat dokumentasi kondisi visual, fungsi utamanya itu merekam kondisi visual suatu area pada waktu spesifik, menciptakan jejak sejarah visual, dan dapat digunakan untuk perbandingan di masa depan. Sebagai bahan pengintaian dan intelijen, sketsa panorama membantu juga mencatat lokasi, posisi relatif, dan objek-objek yang strategis, seperti jembatan, persiapan jalan, atau formasi geografis yang penting untuk perencanaan pergerakan atau pertahanan. Kemudian, analisis perubahan lingkungan. Dengan membandingkan sketsa yang dibuat pada periode waktu yang berbeda, pengamat dapat mendeteksi perubahan signifikan pada medan seperti perkembangan konstruksi atau perubahan vegetasi. Kemudian, bantuan orientasi sketsa ini sangat membantu tim lapangan untuk melakukan orientasi cepat dan memverifikasi lokasi mereka terhadap landmark yang dicatat, terutama saat kondisi visibilitas terbatas. Kemudian, ada juga cara menggunakan panorama. Meskipun fokus lapangan adalah pada sketsa, penting juga untuk memahami penggunaan mode panorama pada kamera modern yang bertujuan untuk menangkap sudut pandang yang lebar. Adapun itu aktivitas dan kalibrasi penggunaan pemilihan mode panorama pada aplikasi kamera ponsel, sistem akan sering menginstruksikan penggunaan untuk menjaga perangkat tetap lurus dan stabil. Kemudian ada proses perekaman, pengguna menekan tombol rana sekali dan kemudian menggeser atau memutar ponsel secara perlahan dan stabil mengikuti garis panduan horizontal di layar. Kecepatan dan stabilitas putaran sangat penting untuk menghindari yang namanya penggabungan. Kemudian ada output akhir, di mana kamera secara otomatis menggabungkan atau menjahit serangkaian gambar individu yang diambil selama gerakan tersebut menjadi satu foto horizontal tunggal dengan bidang pandangan yang diperluas. Adapun cara menggambar panorama, di mana pembuatan laporan panorama atau sketsa harus mengikuti langkah-langkah metodis dan teknis, di mana yang pertama itu penentuan batasan sudut dan arah pusat. Tentukan titik observasi terbaik, kemudian gunakan kompas untuk menentukan arah utara magnetis atau yang bisa disebut dengan simbol harus gambar pada laporan, dan catat azimut pusat pandangan. Kemudian ditentukan dan catat batas awal serta batas akhir pemandangan yang akan disketsa. Kemudian ada penyederhanaan dan selektivitas objek. Itu hanya sketsa garis batas luar dari objek yang permanen dan relevan, puncak bukit, siluet bangunan atau garis pantai. Objek kecil, detail interior atau objek gerak diabaikan. Kemudian gunakan alat sederhana seperti kantong yang berlubang untuk menjadi pembidik dan untuk membatasi pandangan dan menjaga proporsi objek. Kemudian ada pemberian arsiran sebagai kode jarak. Ini merupakan aspek teknik utama. Kerapatan arsiran berfungsi sebagai indikator jarak objek dan pengamat arsiran rapat. Kemudian ada
Kemudian itu arsiran rapat atau tebal digunakan untuk objek yang berada dekat dengan pengamat. Arsiran jarang atau tipis yang dimana digunakan untuk objek yang berada jauh dari pengamat. Kemudian ada jenis arsiran lainnya itu seperti garis silang dan titik-titik digunakan untuk mengkode jenis material atau objek seperti batu atau air. Kemudian melengkapi data administratif. Laporan harus diakhiri dengan semua data wajib untuk keabsahan dokumen. Kemudian waktu kondisi cuaca dan lokasi atau koordinat, titik observasi, nama pembuat dan legenda yang menjelaskan arti setiap arsiran dan simbol yang digunakan. Kemudian ada pengertian kompas. Kompas merupakan alat instrumen navigasi fundamental yang bekerja berdasarkan prinsip magnetisme bumi. Alat ini berfungsi untuk menentukan arah mata angin dan mengukur sudut horizontal yang tepat atau yang bisa disebut dengan azimut antara posisi pengamat dan sasaran. Kompas dilengkapi dengan jarum magnetik yang selalu sejajar dengan garis medan magnet bumi sehingga menunjuk ke utara magnetis sebagai titik acuan 0 derajat atau 360 derajat. Adapun fungsi kompas yaitu sangat sentral dalam kegiatan navigasi darat dan orientasi medan, di mana itu penentu utara magnetis. Fungsi dasarnya untuk mengidentifikasi utara magnetis secara cepat dan akurat yang menjadi titik awal untuk semua pengukuran arah, pengukuran adapun juga pengukuran azimut, bearing. Kompas digunakan untuk mengukur besar sudut lurus dari utara ke suatu objek atau arah perjalanan yang diinginkan. Kemudian alat orientasi peta, kompas digunakan bersama untuk peta penyelaraskan arah utara pada peta dan utara di medan sebenarnya. Kemudian ada penentuan posisi. Kompas adalah instrumen utama dalam teknik penentuan posisi seperti triangulasi. Menggunakan azimut dari 2 atau lebih landmark yang diketahui. Kemudian ada bagian-bagian kompas. Di sini saya akan menjelaskan kompas bidik atau kompas lensa yang ideal untuk lapangan itu terdiri dari bagian-bagian fungsional utamanya, di mana jarum magnetis, bagian yang bergerak bebas dan selalu menunjukkan utara magnetisnya, dial atau piringan yang ditandai dengan skala derajat penuh 0 derajat hingga 360 derajat dan simbol arah mata angin. Kemudian ada rumah kompas, di mana wadah, jarum, dan dial yang sering diisi cairan perendam untuk merendam asilasi jarum agar cepat stabil. Kemudian ada pembidik, di mana kawat halus, celah, atau lensa yang digunakan untuk membidik sasaran secara akurat dan lurus. Kemudian garis bidik, di mana garis acuan yang tepat pada badan kompas pembaca nilai azimut dilakukan setelah jarum stabil. Kemudian ada kaca pembesar, di mana lensa kecil yang membantu pembacaan skala derajat dengan presisi yang lebih tinggi. Kemudian ada pun cara menggunakan kompas untuk mengukur azimut dan langkah-langkah umumnya untuk mendapatkan azimut sasaran menggunakan kompas. Di mana itu isolasi magnetik, jauhkan kompas dari sumber yang magnetik seperti ponsel, jam tangan, kunci, atau benda logam lainnya minimal 1 meter. Kemudian posisikan datar, letakkan kompas sedatar mungkin secara horizontal. Jika miring, jarum magnetik akan macet atau memberikan pembacaan yang tidak akurat. Kemudian bidik sasaran, di mana arahan kompas ke sasaran yang diinginkan gunakan untuk membidik tempat sasaran. Kemudian baca derajat, di mana setelah jarum magnetis berhenti bersilasi, perhatikan angka derajat yang ditunjukkan tepat pada garis bidik kompas. Angka inilah yang merupakan azimut sasaran yang dicari. Dan kemudian saya akan menjelaskan apa itu azimut, konsep azimut dan back azimut.
Azimut adalah nilai sudut horizontal yang diukur dari arah utara magnetis 0 derajat atau 360 derajat menuju ke sasaran atau arah perjalanan yang dituju. Pengukuran azimut selalu dilakukan secara searah jarum jam dan dinyatakan dalam derajat penuh dari 0 derajat hingga 360 derajat. Azimut memberikan arah perjalanan yang spesifik dan linear dari suatu lokasi ke lokasi berikutnya. Baik azimut atau azimut balik adalah arah yang berlawanan 180 derajat dari azimut yang diukur. Ini adalah sudut yang harus diambil oleh seorang navigator untuk kembali ke titik awal, misalnya kembali ke base camp atau kembali ke titik keberangkatan. Baik azimut sangat penting untuk memverifikasi posisi dan perencanaan mundur. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.